제가 해주실 때까지 끝까지 기다리겠습니다. Berlatar di Korea Selatan pada tahun 1979, terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan kematian Presiden Park, Presiden Korea Selatan saat itu. Setelah kejadian tersebut, Wakil Presiden Choi segera mengisi posisi yang kosong dan resmi menjadi Presiden Korea Selatan keempat. Begitu dilantik, Presiden Choi langsung mengadakan rapat kabinet di mana ia menunjuk Jenderal Jong-sang, Kepala Staf Angkatan Darat, sebagai Komandan Darurat Militer. Dalam rapat itu, Jenderal Jong-sang membentuk sebuah satgas investigasi dan menugaskan Mae Jae-chun-do, Kepala Badan Intelijen Strategis, untuk memimpin satgas tersebut. Tak butuh waktu lama, Mae Jae-chun berhasil menangkap Letjen Kim Jae, Kepala Badan Intelijen Negara yang ternyata adalah pelaku utama di balik insiden yang menyebabkan Presiden Park kehilangan nyawa. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya, Mae Jae-chun bersiap untuk menggelar konferensi pers. Ia ditemani dua ajudannya bernama Kapten Park Bu-yong dan Letnan 1 Kim Jin. Ketiganya tampak serius mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara itu di tempat lain, Mae Jae-lee baru saja tiba di kediaman Jenderal Jong-sang. Mereka berdiskusi serius tentang Hanahoe, sebuah kelompok perwira militer rahasia yang dibentuk oleh Mae Jae-chun. Mae Jae-lee pun mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, militer seharusnya tetap solid dan tidak terbagi dalam kelompok-kelompok khusus di dalamnya. Setelah diskusi itu, Jenderal Jong menawarkan posisi penting kepada Mae Jae-lee, yaitu sebagai Panglima Daerah Militer Kota Seoul. Tapi tawaran itu langsung ditolaknya dengan halus. Mae Jae-lee tak ingin terseret urusan politik seperti banyak jenderal lainnya yang terlalu sibuk mengejar kekuasaan dan jabatan. Sejak ditunjuk sebagai Komandan Satgas Investigasi, sikap Mae Jae-chun mulai terlihat makin angkuh. Mungkin karena kini jadi sorotan banyak wartawan. Hal ini tidak luput dari perhatian Jenderal Jong-sang. Dalam rapat resmi bersama seluruh perwira tinggi, Jenderal Jong-sang dengan tegas mengingatkan semua jenderal tentang tugas utama mereka adalah sebagai tentara, bukan berpolitik. Tapi setelah rapat itu, Mae Jae-chun terlihat tidak puas. Ia memprotes keputusan Jenderal Jong yang menunjuk Mae Jae-lee sebagai Pangdam Kota Seoul. Menurutnya, posisi itu seharusnya diisi oleh Mae Jae-roh Tae-gun yang menurutnya jauh lebih cocok dan kompeten. Namun, Jenderal Jong menegaskan sebagai Kasad, dialah yang punya wewenang penuh untuk memilih siapapun yang dianggap layak mengisi jabatan apapun. Dan inilah Mae Jae-roh Tae-gun, Komandan Divisi 9 Kostrad, yang merupakan teman dekat Mae Jae-chun. Saat berpapasan, Mae Jae-chun mengungkapkan selamat kepada Mae Jae-lee atas jabatan barunya sebagai Pangdam Kota Seoul. Namun, Mae Jae-lee mengatakan bahwa sampai saat ini ia belum menerima tawaran itu. Ia bahkan dengan berani mengkritik Mae Jae-chun yang menangkap semua orang yang terlibat insiden kematian Presiden Park tanpa pandang bulu, bahkan yang tidak terlibat sekalipun. Ia juga memperingati Mae Jae-chun bahwa membentuk kelompok Hanahoe menurutnya justru memberikan contoh buruk kepada para prajurit dan masyarakat. Namun, Mae Jae-chun justru mengajak Mae Jae-lee untuk bergabung bersamanya, yang tentu saja langsung ditolak olehnya. Malamnya, Mae Jae-lee kembali mendatangi kediaman Jenderal Jong-sang. Ia menegaskan bahwa ia tetap menolak jabatan yang ditawarkan. Jenderal Jong pun tampak kesal. Ia meluapkan penyesalannya karena telah menunjuk Mae Jae-chun sebagai Komandan Satgas Investigasi. Menurutnya, Mae Jae-chun kini jadi sosok yang sangat berbahaya karena memegang semua informasi dari intelijen, dan itu memberinya kekuatan yang tak bisa disepelekan. Jenderal Jong bahkan mengatakan kalau ia memang ingin memilih jenderal yang bermain politik, jelas ada orang lain yang lebih cocok.
Dengan nada serius, ia lalu meminta tolong satu hal kepada Ma Jianli, yaitu bantu lindungi kota Seoul dari gerakan politik kelompok Hanahoe. Keesokan harinya, Ma Jianli akhirnya resmi dilantik sebagai Pangdam kota Seoul. Tak butuh waktu lama, ia langsung bergerak cepat memfilter para perwira bawahan yang terafiliasi dengan Hanahoe seperti Kolonel Jiang Min, Komandan Korem 3, Kolonel Won, Komandan Polisi Militer Seoul, dan Kolonel Jin Yong, Komandan Distrik 33. Mereka adalah perwira-perwira menengah di bawah komandonya. Tapi Lee tahu orang ini mungkin tidak akan benar-benar patuh padanya. Suatu hari, Ma Jianchun datang ke kantor Jenderal Jeong dengan membawa sebuah koper penuh uang. Tanpa basa-basi, ia menawarkan $200.000 kepada Jenderal Jeong agar mau bergabung dengan Hanahoe. Tapi Jenderal Jeong langsung menolaknya mentah-mentah. Ia marah besar karena merasa ini sudah melewati batas. Dengan nada tegas, ia memerintahkan Ma Jianchun untuk melaporkan semua kegiatan dan hasil kerja Satgas investigasi kepadanya setiap 3 jam sekali. Setelah itu, ia langsung mengusir Ma Jianchun dari kantornya. Merasa tak terima, Ma Jianchun mulai menyusun langkah balasan. Ia memerintahkan Kolonel Lim, Kepala Staf Pusat Intelijen, untuk membuat ulang laporan investigasi. Tapi kali ini, isinya dimanipulasi. Diam-diam, mereka menambahkan nama Jenderal Jeong sebagai salah satu orang yang terlibat dalam kematian Presiden Park. Keesokan harinya, Jenderal Jeong menemui Menteri Pertahanan bernama Guksang. Ia datang hendak meminta izin untuk membubarkan Satgas investigasi. Menurutnya ada yang tidak beres dengan cara kerja Ma Jianchun. Tapi permintaan itu langsung ditolak. Pak Menhan mengaku tidak berani karena Ma Jianchun punya terlalu banyak pendukung, terutama dari kelompok Hanahoe yang tidak diketahui siapa saja anggotanya. Mendengar penolakan itu, Jenderal Jeong pun menyatakan niatnya. Ia ingin memutasi Ma Jianchun jauh ke daerah perbatasan untuk mengurangi pengaruhnya. Sayangnya, rencana itu bocor setelah salah satu anggota Hanahoe mendengarnya. Dan kabar itu langsung sampai ke telinga Ma Jianchun. Tak mau tinggal diam, Ma Jianchun segera menyusun langkah balasan. Malam itu juga, ia mengumpulkan para jenderal anggota Hanahoe di rumahnya. Bahkan ia berani mengundang wakil kepala staf angkatan darat, Letjen Min Seong, untuk ikut hadir. Pertemuan pun dimulai. Ma Jianchun langsung membagikan kertas berisi susunan rencana besar yang sudah ia siapkan. Tapi begitu membaca isinya, Letjen Min langsung menolak. Menurutnya, rencana ini jelas melanggar konstitusi dan hanya akan memperburuk kondisi negara yang sudah tidak stabil. Namun Ma Jianchun tidak kehabisan akal. Dengan gaya bicara yang tegas dan provokatif, ia mulai memanaskan suasana. Ia menyusun narasi licik termasuk rencana penangkapan Jenderal Jeong yang merupakan kepala staf angkatan darat. Letjen Min tidak lagi bersuara. Ia tidak menyetujui, tapi juga tidak menolak. Ia hanya diam, dan diam adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya. Beberapa hari kemudian, Kolonel Moon, sang ajudan setia Ma Jianchun, datang menemui Ma Jianli yang saat itu sedang mengawasi latihan artileri. Ia membawa undangan ulang tahun Ma Jianchun dan menyampaikannya dengan sangat hormat. Kolonel Moon juga menyebut bahwa Ma Jian Kim Jun, Komandan Pusat Militer, dan Ma Jian Gongsu, Komandan Jenderal Kopassus, sudah lebih dulu diundang dan menyatakan akan hadir. Namun, Ma Jianli langsung menolak dengan halus. Tapi Kolonel Moon tak menyerah. Ia terus membujuk, berharap Ma Jianli berubah pikiran. 우리가 30경비단의 전부 여기에 수정사 전투병력이 거의 다 있잖아. Dan inilah saatnya, tepat pada tanggal 12 Desember 1979. Rencana besar itu pun dijalankan. Hanahoe mulai bergerak diam-diam. Mereka membentuk markas rahasia di markas Divisi 30 Infanteri, divisi tempur terbesar di bawah komando daerah militer kota Seoul, yang seharusnya berada di bawah kendali Ma Jianli. Tapi semua ini dilakukan tanpa sepengetahuannya. Dengan kekuatan pasukan intelijen yang dimiliki, Ma Jianchun memulai operasi penyadapan terhadap semua jenderal yang masih loyal kepada pemerintah. Lalu dengan cepat ia menyusun rencana penangkapan mereka. Ternyata undangan ulang tahun yang dikirim ke 3 jenderal sebelumnya hanyalah pengalihan. Tujuannya agar mereka tidak siaga dan tidak bisa bergerak cepat
Saat Ma Jien-chun memulai eksekusi langkah berikutnya untuk menjatuhkan Jenderal Jeong. Setelah itu, Ma Jien-chun menemui Jenderal Jeong di kantornya. Dia datang dengan wajah tenang, seolah-olah hanya ingin melaporkan perkembangan Satgas investigasi seperti biasa. Di akhir pertemuan, ia juga bilang bahwa nanti malam anak buahnya akan datang langsung ke rumah Jenderal Jeong untuk memberikan laporan lanjutan. Ma Jien-chun pun pergi tanpa ketahuan niat busuk yang sebenarnya. Malam harinya, Ma Jianli datang ke rumah Ma Jien-chun, berniat memenuhi undangan ulang tahun yang sebelumnya ia tolak. Tapi sesampainya di sana, suasana terasa aneh. Ia justru hanya disambut oleh Kolonel Won, anak buahnya di Kodam. Kolonel Won mengatakan bahwa Ma Jien-chun sedang dipanggil oleh Bapak Kasat dan akan segera kembali. Setelah cukup lama, Ma Jianli mulai merasa curiga. Ia pun mencoba menelpon kediaman Jenderal Jeong, tapi Kolonel Won buru-buru menghalanginya dengan 1000 alasan. Hana Hoe sudah bergerak, dan Ma Jien-chun ternyata pergi ke istana presiden menemui Presiden Choi dan menyerahkan sebuah berkas untuk ditandatangani. Sementara di tempat lain, anak buah Ma Jien-chun telah menemui Jenderal Jeong. Mereka pun menuduh Jenderal Jeong terlibat atas pembunuhan Presiden Park. Jenderal Jeong yang tidak merasa melakukan hal itu pun tampak sangat kesal. Sehingga 이는 뭐야? 뭐하는 새끼들이야? 손 내려 이 새끼야! 해명! 손 내려 이 새끼야! 이 새끼야! 너 잡아! 네가 해명! setelah membaca berkas dengan teliti, Presiden Choi menolak menandatangani persetujuan penangkapan Jenderal Jeong. Menurutnya itu semua adalah pelanggaran konstitusi. Apalagi Ma Jien-chun telah melangkahi banyak koridor dan memintanya kembali esok hari bersama Menteri Pertahanan. Ma Jianli yang akhirnya menyadari semuanya langsung balik ke markas Kodam kota Seoul. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya siaga tempur. Dengan cepat, ia menghubungi semua satuan di bawah komandonya dan memerintahkan untuk menangkap Ma Jien-chun. Tapi sayangnya, rencana itu sudah lebih dulu didengar oleh pihak Hana Hoe. Mereka menyadap semua komunikasi Ma Jianli sejak awal. Ma Jianroh yang juga bagian dari Hana Hoe langsung menginfokan orang mereka yang ada di istana presiden untuk segera pergi dan amankan Ma Jien-chun. Saat Ma Jien-chun berusaha kabur, ia sempat tertahan di pos keamanan. Pos itu memang sudah diperintahkan Ma Jianli untuk menangkap siapapun yang terlibat. Ma Jien-chun terlihat panik karena tinggal selangkah lagi ia benar-benar ditangkap. Tapi sialnya, penangkapan itu batal total setelah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen Min yang ternyata sudah berpihak ke Hana Hoe, ikut campur dari Mabes AD. Ia langsung memerintahkan Ma Jianli untuk menghentikan operasi penangkapan. Katanya, ini semua cuma kesalahpahaman, dan berkat itu semua, Ma Jien-chun pun berhasil melarikan diri. 가서 창문을 좀 열어야겠다. 밟아 새끼야! Ma Jianli yang sudah benar-benar geram akhirnya memerintahkan penangkapan terhadap 3 anak buahnya sendiri, yaitu Kolonel Jiang Min, Kolonel Won, dan Kolonel Jin Yong. Ketiganya diduga terlibat langsung dalam gerakan Hana Hoe. Sementara itu, Letjen Min yang posisinya masih abu-abu, belum jelas dia di pihak Hana Hoe atau pemerintah, malah bikin suasana makin kacau. Ia tiba-tiba mengumumkan status siaga perang ke seluruh pasukan. Bukan cuma itu, ia juga menyebarkan pengumuman bahwa pusat intelijen tentara yang dipimpin oleh Ma Jien-chun sedang melakukan kudeta terhadap pemerintah. Kabar ini langsung bikin Hana Hoe kelabakan. Kepanikan mulai menyebar, tapi di tengah kekacauan itu, Ma Jien-chun datang dan berusaha menenangkan semuanya. Kini, rencana yang awalnya hanya untuk menangkap Jenderal Jeong berubah menjadi mengambil kekuasaan dari Presiden Choi. Ma Jianli kini benar-benar serius. Dia langsung menyusun rencana penyerangan penuh ke markas Divisi 30, tempat kelompok Hana Hoe bersembunyi. Tapi masalahnya, situasi sudah terlalu rumit. Banyak divisi pasukan yang tadinya di bawah komandonya ternyata diam-diam sudah dikuasai oleh orang-orang Hana Hoe. Bahkan ia sama sekali tidak punya akses ke pasukan udara. Sementara itu Hana Hoe yang sempat panik, kini mulai bangkit kembali. Mereka langsung bergerak cepat, mengaktifkan seluruh jaringan dalam tubuh militer untuk turun tangan membela mereka, melawan Ma Jianli dan pasukan Kodam Seoul yang tersisa.
오늘 밤 서울에서 날 거야. 내 말 무슨 말인지 이해했나? 이공수 전원 무장시켜서 출동한다. 육군본부다. Tak ingin kalah, Maijen Lee menelpon Maijen Gongsu dan Jen Kopassus untuk meminta bantuan satu batalion dan pasukan udara dari satuannya. Namun sayang, ternyata Kopassus di bawah pimpinan Maijen Gongsu pun sudah disusupi oleh Hanahoe dan pasukannya pun bergerak dikendalikan Hanahoe tanpa ia bisa berbuat apa-apa. Tak tinggal diam, Maijen Lee pun menelpon Maijen Kim, komandan pusat militer, untuk menutup seluruh jembatan yang mengarah ke kota Seoul demi menghambat pasukan Hanahoe yang ingin menyerang istana presiden. Namun lagi-lagi, semua rencana Maijen Lee sudah ketahuan. Dengan cepat, Hanahoe juga menghubungi Maijen Kim dan mengancamnya akan menyerang seluruh pasukannya yang menghalangi Hanahoe dan mengatakan bahwa sudah banyak jenderal yang telah bergabung. Maijen Chun kembali mendatangi Presiden Choi bersama Jenderal Hanahoe. Kali ini ia mengancam akan terjadi perang saudara jika Presiden Choi tetap menolak menandatangani berkas penangkapan Jenderal Jeong. Sementara itu Maijen Lee kembali menghubungi Maijen Kim. Namun kali ini Maijen Kim menolak membantu setelah diancam oleh Hanahoe. Maijen Lee pun terpaksa berusaha menutup jembatan itu sendirian sehingga 너희가 다리를 건너는 순간 아군끼리 교전이 벌어진다. Maijen Gongsu, sang dan Jen Kopassus langsung ambil sikap. Ia memerintahkan pasukan udara 2 untuk mundur dan kembali ke markas. Satu batalion Kopassus pun segera putar arah. Tapi tentu saja, Maijen Chun yang mengetahui hal itu tak tinggal diam. Mendengar kabar itu, ia langsung bergerak menemui Brigjen Park Do-hye, Komandan Brigif Kopassus. Di sana, Maijen Chun memaksa Brigjen Park untuk tetap menggerakkan pasukan udara 2 menyerang Kodam Seoul. Setelah adu argumen yang cukup panas, akhirnya pasukan udara 2 pun kembali diarahkan menuju Seoul. Situasi pun makin panas. Hanahoe yang tak mau kehilangan momentum langsung mengaktifkan semua jaringannya di tubuh militer, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah, sampai perwira pertama. Semua digerakkan demi memastikan rencana mereka tetap berjalan. Maijen Lee akhirnya dapat angin segar. Ia berhasil menghubungi Brigjen Park dan mendapat dukungan dari pasukan udara 8. Tapi sayangnya Hanahoe tak tinggal diam. Mereka langsung bergerak cepat menghubungi Mabes tentara dan menekan Legend Min untuk menghentikan pasukan udara 8. Dengan dalih mengajukan gencatan senjata. Padahal itu semua cuma taktik pengalihan. Diam-diam pasukan Hanahoe menyeberang lewat sungai dan melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh pasukan Kodam kota Seoul. Dan inilah momen paling membagongkan. Di tengah situasi yang makin genting, Menteri Pertahanan malah baru muncul ke Mabes AD. Bukannya bantu meredam konflik, dia malah menyalahkan Kodam Seoul dan Mabes AD karena dianggap melawan Hanahoe. Yang lebih absurd lagi, alih-alih menyiapkan pasukan buat nahan serangan, sang menteri dan Legend Min justru kabur. Mereka lempar tanggung jawab dan menyerahkan semuanya ke Maijen Lee dan prajurit Kodam Seoul yang jelas-jelas sedang mempertahankan pemerintahan. Setelah Mabes tentara menyerah, target Hanahoe hanya tinggal Maijen Lee dan Maijen Gongsu. Hanahoe pun langsung melancarkan serangan ke Maijen Gongsu dengan memerintahkan pasukan Kopassus menyerang komandannya sendiri. Sehingga karena kondisinya semakin terpojok, Maijen Lee pun mengumpulkan pasukan terakhir yang masih setia, yaitu divisi artileri di bawah komando Kolonel Kang. Awalnya Kolonel Kang sempat ragu, ia khawatir akan jatuh lebih banyak korban jika konflik ini terus berlanjut. Tapi Maijen Lee dengan tekad yang kuat mencoba meyakinkan bawahannya. Ia tidak ingin melihat negaranya jatuh ke tangan kelompok pemberontak yang haus kekuasaan. Dan inilah mereka, divisi artileri, pasukan terakhir Kodam Seoul yang masih berdiri setia.
Setelah Ma Jinli menyampaikan pidato yang membakar semangat, mereka langsung bergerak menuju markas Divisi 30 tempat Hana Hoe bersembunyi. Tujuan mereka jelas, menangkap jenderal-jenderal Hana Hoe dan menghentikan kudeta ini sebelum semuanya terlambat. Sampainya di markas Divisi 30, Ma Jinli langsung mengambil alih komando. Ia memerintahkan seluruh pasukan yang masih berada di bawah struktur Kodam Seoul untuk menyerah dan menghentikan dukungan terhadap Hana Hoe. Sebagai peringatan, ia mengancam akan melepaskan rudal artileri jika Ma Jinchun tidak segera keluar dan menghentikan gerakannya. Ancaman tersebut membuat para jenderal Hana Hoe mulai panik. Ma Jinchun pun akhirnya keluar dari persembunyian, berusaha mengulur waktu dan menggertak dengan ancaman kekuatan militer penuh. Namun Ma Jinli tak gentar sedikit pun dan justru memberikan waktu 5 menit sebelum artileri ditembakkan. 공격이 시작되면 저는 공격한다. 빨 새끼가 진짜. Ya, sialnya Menteri Pertahanan tiba-tiba muncul dari radio di dalam markas Divisi 30 yang membuat divisi artileri langsung membatalkan serangan tepat 15 detik sebelum operasi dijalankan. Menteri Pertahanan yang kini di bawah kendali Hana Hoe justru menekan Ma Jinli untuk mundur. Ia bahkan memberhentikan Ma Jinli dari jabatannya sebagai Pangdam Kota Seoul secara lisan dan memerintahkan prajurit Kodam Seoul untuk kembali ke markas. Namun, karena sudah geram dengan gerakan Hana Hoe, Ma Jinli pun tak tinggal diam, sehingga Ma Jinli pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan bersama Jenderal Jeong. Dan setelah merayakan kemenangan itu, para jenderal Hana Hoe kembali mendatangi istana presiden dan memaksa Presiden Choi untuk menandatangani izin penangkapan Jenderal Jeong, Ma Jinli, dan pengunduran dirinya sebagai presiden. Dan sejak saat itu, Hana Hoe berkuasa di Korea Selatan. Di akhir film, kita diperlihatkan beberapa anggota Hana Hoe yang mendapat jabatan penting setelah peristiwa itu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ancaman terbesar bagi negara tidak selalu datang dari luar, tapi kadang dari orang dalam yang haus kekuasaan. Berdirilah untuk kebenaran meskipun harus berdiri sendirian. Lebih baik dihukum karena membela kebenaran daripada diam demi kenyamanan. Ingat, satu pengkhianat yang duduk di kursi kekuasaan jauh lebih berbahaya daripada 1000 musuh di medan perang. Sinemaisme pamit undur diri. Ciao.